Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sari, kelas 11 SMK dari SMK Negeri 1 Kepanjen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan komponen-komponen visual basic. Yang pertama, IDE Visual Basic. Langkah awal dari belajar Visual Basic adalah mengenal IDE atau Integrated Development Environment. Visual Basic yang merupakan lingkungan pengembangan terpadu bagi programmer dalam mengembangkan aplikasinya. Dengan menggunakan IDE, programmer dapat membuat user interface, melakukan pengodean, melakukan testing dan berbagi serta mengkonfirmasi program menjadi executable. Penguasaan yang baik akan IDE akan sangat membantu programmer dalam mengefektifkan tugas-tugasnya sehingga dapat bekerja dengan efisien. Yang kedua, jenis project. Sesaat pada awal masuk Microsoft Visual Basic, maka akan dihadapkan kepada suatu pilihan terhadap jenis project yang ingin dibuat sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar tersebut berikut ini. Ini yang gambarnya, terus klik ini, kemudian open. Sebagai langkah awal dari proses belajar adalah memilih project standar Excel. Yang ketiga, jendela IDE. IDE Visual Basic 6 menggunakan model MDI atau Multiple Document Interface. Berikut adalah gambar yang menunjukkan bagian-bagian dan nama-nama komponen yang dapat ditampil pada IDE Visual Basic. Sebagai langkah awal dari proses belajar, tidak semua komponen akan digunakan, tetapi hanya beberapa yang penting, sedangkan yang lainnya bersifat khusus. Ini gambar halaman depannya Visual Basic. Yang atas ini main dulu. Yang atas ini yang atas ini menukar, bawahnya ada main tukar, kemudian yang ini objek browser, terus yang ini kode, yang ini kode window, ini ada Windows, properti Windows, project window, ini toolbox, image window, ini local window, from layer window, watch window. Sebagaimana dengan proses belajar akan difokuskan pada beberapa jendela yang penting terlebih dahulu, sehingga konsentrasi tidak menjadi pecah dan peserta belajar menjadi bingung. Adapun jendela-jendela yang perlu Anda perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menu bar digunakan untuk memilih tugas-tugas tertentu seperti menyimpan project, membuka project, dan lain-lain. Kedua, main toolbar digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan cepat. Ketiga, jendela project. Jendela berisi gambaran dari semua modul yang terdapat dalam aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan icon to folders untuk menampilkan modul-modul dalam jendela tersebut secara di grup atau berurut berdasarkan nama. Anda dapat menggunakan Ctrl+R untuk menampilkan jendela project ataupun menggunakan icon Project Explorer. Yang keempat, jendela Form Designer. Jendela merupakan tempat Anda untuk merancang user interface dari aplikasi Anda. Jadi jendela menyerupai kanvas bagi seorang pelukis. Kelima, jendela Toolbox. Jendela berisi komponen-komponen yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan user interface. Keenam, jendela kode merupakan tempat bagi Anda untuk menulis kode. Anda dapat menampilkan jendela dengan menggunakan kombinasi Shift F7. Ketujuh, ada jendela Properties, merupakan daftar properti objek yang sedang terpilih. Sebagai contohnya, Anda dapat mengubah warna tulisan, foreground, dan warna latar belakang atau background. Anda dapat menggunakan F4 untuk menampilkan jendela properti. Yang ke-8, jendela color palette adalah fasilitas cepat untuk mengubah warna suatu objek. Ke-9, jendela form layer
akan menunjukkan bagaimana form bersangkutan ditampilkan ketika runtime. Satu. Jika jendela-jendela tersebut tidak ada, Anda dapat memunculkannya dengan menu View dan pilih Project Explorer atau Control Plus L, Properties Window F4, Layout Window, Property Page atau Shift plus F4, Toolbox, Color Palette, Toolbars. Kemudian berikut komponen-komponen pada Visual Basic. Kemudian yang pertama Toolbox. Jendela toolbox merupakan jendela yang sangat penting bagi programmer. Dari jendela didapatkan komponen-komponen objek yang akan ditambah pada form untuk membentuk user interface. Adapun secara garis besar, fungsi dari masing-masing instansi kontrol tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama ada pointer. Fungsinya untuk memilih, mengatur ukuran, dan memindahkan posisi kontrol yang terpasang pada bagian form. Seperti ini ikonnya. Yang kedua ada picture box. Fungsinya untuk menampilkan gambar dari sebuah file, seperti ini ikonnya. Selanjutnya ada label, menampilkan teks di mana pengguna program tidak bisa mengubah teks tersebut, seperti ini labelnya. Kemudian ada text box. Fungsinya untuk membuat teks di mana teks tersebut dapat diubah oleh pengguna program, seperti ini ikonnya. Kemudian ada frame. Fungsinya untuk mengelompokkan beberapa kontrol. Frame ini harus dibuat terlebih dahulu sebelum diisi dengan kontrol-kontrol yang akan dikelompokkan. Jadi ikonnya. Selanjutnya ada command button. Fungsinya untuk membuat tombol perintah. Ini gambar ikonnya. Kemudian ada checkbox. Fungsinya untuk membuat kotak tulisan di mana pengguna program dapat memilih beberapa pilihan sekaligus. Seperti ini jangan tercetak. Kemudian ada option button. Fungsinya untuk membuat tombol pilihan di mana pengguna program dapat memilih satu dari beberapa pilihan yang disediakan. Seperti ini ikonnya. Kemudian ada combo box. Fungsinya untuk combo yang merupakan kontrol gabungan antara text box dan list box. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada list box. Fungsinya untuk membuat hasil pilihan. Selanjutnya ada hash program. Fungsinya untuk membuat kontrol penghulu horizontal. Selanjutnya ada visual bar. Fungsinya untuk membuat kontrol penghulu vertikal. Kemudian ada timer. Fungsinya untuk membuat kontrol waktu dan interval yang diperlukan. Ini ada drive list box. Fungsinya untuk menampilkan disk drive yang dimiliki oleh komputer. Kemudian ada disk list box. Fungsinya untuk menampilkan direktori dan path yang dimiliki oleh driver aktif. Kemudian ada file list box. Fungsinya untuk menampilkan daftar file dari direktori aktif. Ada save. Fungsinya untuk menambahkan kontrol gambar berupa lingkaran, angka, garis panjang, usahakan, dan lain-lain. Kemudian ada line. Fungsinya untuk membuat garis lurus. Kemudian ada image. Fungsinya untuk menampilkan gambar pada form dalam format format, icon atau metafile. Berikutnya ada data. Fungsinya untuk menghubungkan program dengan database dan menampilkan informasinya pada form. Kemudian ada OLE. Fungsinya untuk membuat link antar program aplikasi. Yang kedua ada menu bar. Menu yang akan dibahas secara garis besar serta bagian dari menu berkaitan dengan visual basic lanjutan. Berikut ini akan dibahas mengenai menu yang sifatnya umum dan sering dipakai. Yang pertama ada menu file, berisi perintah antara lain open untuk membuka suatu project, unsub untuk menyimpan project atau form, web digunakan untuk mengcompile project menjadi executable file. Kedua, menu edit berkaitan dengan perintah-perintah ini seperti cut, copy, paste, file, replace, undo, dan redo. Kemudian
Kemudian yang ketiga ada menu view, digunakan untuk menampilkan window-window pada IDE Visual Basic yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat ada menu project, digunakan untuk menambahkan objek-objek baru seperti pada form, standard modul, class modul, user control modul, dan lain-lain. Kemudian ada menu format, digunakan untuk mengatur posisi dan ukuran satu atau beberapa kontrol. Kemudian ada menu debug, berisi perintah-perintah yang digunakan pada saat program sedang didebug. Aplikasi yang dieksekusi tahap demi tahap, nilai dari variabel yang bersangkutan ditampilkan, dan menambahkan breakpoint untuk memonitor jalannya program. Dan terakhir ada menu run, berisi perintah-perintah untuk menjalankan aplikasi yang dibangun. Yang terakhir ada toolbar. Main toolbar merupakan sebuah batang tool yang berisi tombol-tombol dengan gambar icon yang dapat diklik untuk melakukan suatu perintah khusus secara cepat. Yang pertama ada Add Standard Access Project, fungsinya untuk menambahkan project baru tipe standar. Kemudian ada Add Form, menambahkan form baru ke dalam project yang aktif. Kemudian ada menu editor, menampilkan menu editor yang digunakan sebagai pembuat menu. Kemudian ada menu open project, membuka project yang sudah pernah dibuat. Kemudian ada save project, fungsinya untuk menyimpan project yang sudah aktif. Kemudian ada menu cut, fungsinya untuk memotong objek yang sedang dipilih. Kemudian ada menu copy, fungsinya untuk menyalin objek yang sedang dipilih. Kemudian ada menu paste, fungsinya untuk menampilkan objek yang sudah dipotong dengan perintah cut atau disalin dengan perintah copy. Kemudian ada menu file, fungsinya untuk mencari teks pada jendela copy. Kemudian ada menu undo, fungsinya untuk membatalkan suatu perintah yang dijalankan sebelumnya. Kemudian ada menu redo, fungsinya untuk mengulangi suatu perintah yang pernah dibatalkan. Kemudian ada menu start, fungsinya untuk menjalankan program. Kemudian ada menu break, fungsinya untuk menghentikan sementara program yang sedang dijalankan. Kemudian ada menu end, fungsinya untuk menghentikan program yang sedang dijalankan. Kemudian ada menu project explorer, fungsinya untuk menampilkan jendela project explorer. Kemudian ada properties window, fungsinya untuk menampilkan jendela properties. Kemudian ada menu form layout window, fungsinya untuk menampilkan jendela form layout. Kemudian ada object browser, fungsinya untuk menampilkan jendela object browser. Kemudian ada menu toolbox, fungsinya untuk menampilkan jendela toolbox. Sekian dari saya. Apa ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Saya tanya. Oh, fungsinya oleh nanti apa kok? OLT kok oleh. OLT. Apa ya? Tahu nggak ya Mas? Bisa dibaca di atas lagi. Nah ya. Sekian dari saya, Sindipna Sari, kelas 11 level 2 dari SMK Negeri 1 Kepanjen. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.